Halo semua, balik lagi di Sumber Gadget. Oke, sekarang waktunya untuk review singkat Xiaomi 12. HP flagship dengan ukuran yang compact namun tetap powerful. Jadi HP ini sebenarnya udah dari 1 minggu yang lalu gue pegang. Dan untuk pembeliannya sendiri gue nggak PO, jadi gue langsung datang ke store-nya. Dan ternyata ready yang warna grey aja. Itu juga cuma satu unitnya dan langsung gue beli aja. Untuk unboxing Xiaomi 12 sendiri, gue lumayan suka experience-nya. Dari desain boxnya sendiri ini udah kelihatan banget naik kelas. Warna hitam dengan tampilan desain back cover dari HP-nya ini sendiri udah cukup keren. Dan begitu gue lihat di bagian bawahnya, ternyata HP ini dibuat langsung di Cina. Jadi untuk TKDE-nya sendiri di Indonesia cuma sebatas software aja. Begitu selesai unboxing, gue langsung cobain pegang HP ini dan ya sesuai dengan ekspektasi gue. HP ini punya grip yang enak banget, compact dan sedikit ngingetin gue dengan Samsung Galaxy S9. Secara ukuran bodi juga tergolong gak terlalu beda jauh. Untuk bagian layarnya juga udah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus dan di bagian back covernya udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Gak cuma itu aja. Yang gue suka adalah di bagian speakernya nih, udah ditune oleh Harman Kardon dan ada fitur Dolby Atmos-nya juga. Untuk setup dua stereo speakernya juga imbang antara bagian atas dan bagian bawah. Kualitasnya sendiri ini udah bagus banget menurut gue, mau dipakai dengerin musik atau nonton film udah sangat mumpuni. Hal yang gue suka selanjutnya adalah di bagian display. Layar ukuran 6,28 inch menurut gue adalah sweet spot banget. Karena nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Pas banget buat kalian yang suka HP compact. Dan untuk kualitas dari panel sendiri ini udah bagus banget. AMOLED dengan warna sampai 68 miliar 120Hz, udah mendukung konten HDR10+ dan udah mendukung konten Dolby Vision juga. Jarang-jarang sih ada HP yang mendukung konten Dolby Vision. Nice. Sekarang gue mau ngebahas soal MIUI. Buat kalian yang udah sering pakai HP Xiaomi pasti udah nggak asing dengan yang namanya iklan di HP Xiaomi atau bahkan bug-bug yang cukup mengganggu. Untuk Xiaomi 12 ini sayangnya masih ada iklan di aplikasi bawaannya dan juga ada bug waktu pertama kali gua unboxing, yaitu fingerprint animation-nya seperti ada pembatasnya gitu. Jadi kurang enak untuk dilihat. HP dengan harga sampai 10 juta menurut gua kalau misalkan ada iklan dan bug itu bukan sebuah experience yang baik. Oleh karena itu begitu saya unboxing gue langsung coba ROM dari Eropa dengan kode belakangnya itu EEA. Kenapa gue pilih ROM ini? Karena menurut gue ROM ini nggak ada iklan, lalu paling cepet dapat update-nya juga. Buat kalian yang pengen tahu caranya, sebenarnya udah banyak banget di YouTube yang nge-share tentang tutorial untuk ngubah ROM dengan cara rename ini. Kalian tinggal searching aja deh tuh. Kenapa kok ROM Eropa lebih up to date ketimbang di Indonesia? Itu karena di Eropa HP ini pajaknya lebih mahal, jadi berimbas ke harga HP-nya yang lebih mahal juga. Itulah kenapa sepertinya untuk MIUI versi Eropa ini lebih spesial dan lebih up to date juga gitu. Sayang banget sih, padahal harusnya untuk seri flagshipnya Xiaomi udah nggak perlu lagi adanya yang namanya iklan. Selama 1 minggu gue pakai ROM Eropa ini nggak ada yang bisa gue komplain sama sekali. Bug-bug sebelumnya juga udah di fix. Dengerin musik, sosial media, streaming film semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Tapi minusnya adalah untuk aplikasi bawaan seperti kontak, message, dan juga kalender itu pakai aplikasi dari Google. Hal selanjutnya yang gue suka adalah di bagian haptic feedbacknya. X-axis linear motor menurut gue ini adalah salah satu vibration motor yang paling enak yang pernah gue coba. Berasa betah banget kalau dipakai untuk ngetik. Kalau ngomongin soal fitur, HP ini punya banyak banget fitur yang bagus. Ada Air Blaster, fast charging 67 watt, fast wireless charging 50 watt, reverse wireless charging 10 watt, dan juga ada NFC yang kerennya kita nggak perlu sampai tempelin ke HP kita udah kedetek deh tuh. Sayangnya aja untuk rating IP68 absen di HP ini. Sekarang kita bahas soal performa. Kalau udah pakai Snapdragon 8 Gen 1 udah nggak perlu ragu lagi untuk soal performanya, udah pasti ngebut banget. Skor benchmark dari Geekbench 5 bisa dapat single core di 1195 dan multi core di 3340. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana setiap brand harus punya solusi cooling yang bagus untuk menjinakkan panasnya Snapdragon 8 Gen 1 ini. Untuk pemakaian gue selama 1 minggu, gue nggak pernah ngerasain HP ini panas di pemakaian gue yang medium aja. Tapi nanti untuk full reviewnya bakal gue share lagi apakah overheating atau enggak. Oke, lanjut ke bagian kamera. HP ini punya triple kamera. Untuk sensor utamanya ada di 50 megapiksel Sony IMX766. Udah ada OIS juga.
Lalu lensa telemakro 5 megapiksel dan ultrawide di 13 megapiksel. Sayang banget di sini nggak ada lensa telefoto. Oke, ini gue kasih lihat beberapa sampel fotonya. Kesimpulannya untuk pemakaian gua 1 mingguan, HP ini berhasil buat gua nyaman karena secara hardware HP ini udah bagus semua. Yang mana kompetitornya kalau misalkan dengan spek kayak gini tuh bisa sampai belasan juta. Dengan catatan kalian harus agak sedikit ribet di bagian software kalau mau nyaman pakai HP ini. Seperti kayak gua yang harus pindah ROM dulu untuk bisa dapetin nyamannya HP ini gitu. Ya makanya menurut gua di Xiaomi 12 ini adalah HP yang perfect untuk para Mi fans. Oke, palingan segitu aja review gua selama 1 minggu di HP ini. Jangan lupa subscribe. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.